بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Tawdihul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram. Melanjutkan pembahasan tentang bab wudu ya. Hadis Utsman ya. Saya sudah baca kemarin hadis Umron. Ya, hadis Umron bahwasanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, beliau berwudu dari awal sampai akhir. Kemudian di bagian akhir hadis ini Utsman menyebutkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Artinya wudu yang diperagakan oleh Utsman itu adalah wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita bacakan beberapa faidah ya. Di antaranya kemarin sudah kita sebutkan hadis Utsman ini merupakan hadis pokok ya dalam bab wudu. Sedangkan hadis-hadis yang lainnya itu mukammilat ya, pelengkap ya. Jadi hadis pokoknya hadis Utsman ini, hadis-hadis yang lainnya disebut oleh penulis itu sebagai mukammilat atau pelengkap. Kemudian faidah yang kedua, yang bagi liman yuridu ibadatan minal ibadat wa minhal wudu wa taharah an yasta'idda laha bi adawatiha. Orang yang akan melakukan satu ibadah, ya ibadah apapun termasuk di dalamnya berwudu atau bersuci, maka hendaklah dia mempersiapkan adawatnya. Ya, adawat itu alat-alatnya. Ya, kalau di hadis ini ya Utsman meminta apa? Diambilkan air ya, air wudu. Ya, kalau sekarang kita udah tinggal ke tempat wudu udah tersedia semua. Ya, atau kalau di rumah ya tinggal ke kamar mandi udah lengkap semua. Itu kalau wudu. Kalau sholat ya sama. Ya, kita mau sholat persiapkan semuanya. Ya, sarungnya, bajunya, pecinya. Ya. Jadi orang yang mau ibadah hendaknya dia menyiapkan semua yang dibutuhkan. Faedah yang ketiga, istihbabu ghuslil yadain salasan qabla idkhalihima fi ma'il wudu. Anjuran mencuci kedua tangan ya, sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke air untuk wudu. Jadi hukumnya mustahab ya, anjuran saja, tidak wajib.
Itu kalau berwudunya menggunakan air seperti di wadah ya, di ember atau di gayung. Tapi kalau air di keran kan langsung aja. Baik, kita lanjutkan faedah yang keempat, istihbabut tayammuni fi tanawuli ma'il wudu li ghuslil a'dha. Anjuran mendahulukan yang kanan ya dalam mengalirkan air ya, air wudu kepada anggota-anggota wudu ya. Jadi dianjurkan mendahulukan yang kanan. Ya, misalnya mencuci tangan, ya maka yang kanan dulu baru yang kiri. Begitu juga kaki. Faedah yang kelima, wujubul madmadati wal istinsyaq. Fainahuma dakhilani fi musammal wajh. Wajibnya madmadah. Ya, madmadah itu apa? Kumur-kumur ya, madmadah. Wal istinsyaq dan istinsyaq. Istinsyaq artinya menghirup air atau memasukkan air ke hidung ya, istinsyaq ya. Kalau istinsar apa? Mengeluarkan ya. Kalau istinsyaq sudah pasti istinsar ya, karena nggak mungkin dimasukkan tapi tidak dikeluarkan. Jadi wajibnya berkumur-kumur atau al-madmadah, dan wajibnya memasukkan air ke hidung atau istinsyaq. Ini hukumnya wajib. Apa dalil wajibnya? Dalil wajibnya karena keduanya yaitu mulut dan hidung. Karena keduanya masuk dalam wajah ya. Jadi wajah itu termasuk mulut dan hidung atau tidak? Termasuk ya. Jadi hidung dan mulut ya, yang itu alat atau anggota tubuh untuk kumur-kumur dan istinsyaq, keduanya masuk dalam sebutan wajah, yang mana wajah itu dinaskan dalam ayat wudu ya, untuk dicuci ya. Dalilnya kemarin sudah kita bacakan ya, dalam surat Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan sholat ya, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, masuk dalam sebutan wajah adalah mulut dan hidung. Maka istinsyaq, istinsar dan madmadah ini hukumnya wajib ya. Karena nanti ada juga yang berpendapat kumur-kumur dan istinsyaq itu tidak wajib. Yang diwajibkan adalah membasuh wajah. Baik, nanti kita bahas ikhtilaful ulama ya. Faedah selanjutnya, lam yuqayyad al-madmada wal istinsyaq bi salasin, walakin madumna alimna anna al-fam wal anf min musammal wajh fa yakfi fi istibabi at-taslis fihima ma ja'a fil wajh. Dalam hadis ini yang berkaitan dengan kumur-kumur dan istinsyaq tidak dibatasi dengan 3 kali ya. Maksudnya di hadis ini penyebutan kumur-kumur dan istinsyaq itu sebanyak 3 kali ya. Kalau kita lihat hadisnya, yang pertama mencuci telapak tangan 3 kali, kemudian kumur-kumur dan istinsyaq, kemudian istinsar tanpa penyebutan 3 kali, kemudian mencuci wajah 3 kali,
kemudian mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali dan seterusnya. Jadi kumur-kumur dan istinsyak tidak disebutkan 3 kali. Ya. Apakah ini berarti kumur-kumur dan istinsyak itu boleh sekali misalnya? Nah, jawabannya di sini disebutkan karena istinsyak atau karena kumur-kumur ya al-madmadah dan istinsyak itu bagian dari membasuh wajah, maka cukuplah dalil penyebutan 3 kalinya itu pada dalil wajah. Ya, membasuh wajah disebutkan 3 kali tidak? Disebutkan ya, tadi sudah dibacakan. Faghsala wajhahu salasa marrat. Nabi mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Nah, ini penyebutan 3 kali pada wajah. Itu sudah cukup sebagai dalil bahwa kumur-kumur juga 3 kali. Ya, istinsyak juga 3 kali. Ya, dianjurkan. Sifatnya anjuran. Ya, 3 kali itu bukan kewajiban. Ya, jadi anjuran kumur-kumur sebanyak 3 kali, dalilnya mana? Dalilnya faghsala wajhahu salasa marrat. Nabi membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Itu dalil bahwa kumur-kumur juga dianjurkan 3 kali. Baik. Jelas ya? Faedah selanjutnya yang ke-7 ya. Istihbabul istinsari ba'dal istinsyak. Anjuran untuk istinsar setelah istinsyak. Ya, tadi istinsar itu apa? Mengeluarkan air dari hidung. Istinsyak menghirup. Ya. Anjuran istinsar setelah istinsyak. Jadi sifatnya anjuran. Artinya kalau tidak dikeluarkan lagi boleh tidak? Ya boleh aja. Ya, kecuali kalau apa? Kalau puasa nggak boleh. Ya. Sehingga para ulama berkata ya juzu bal'uhu, boleh menelannya. Ya. Jadi anjuran atau dianjurkan beristinsar setelah istinsyak. Faedah selanjutnya, istihbabut taslis fi ghuslil wajhi wal madmadati wal istinsyak wa ghuslil yadaini wa rijlain. Anjuran at-taslis, ya at-taslis itu 3 kali. Anjuran melakukan 3 kali pada membasuh wajah, termasuk di dalamnya apa? Kumur-kumur dan istinsyak, kemudian mencuci kedua tangan dan kedua kaki. Ini dianjurkan membasuhnya sebanyak 3 kali. Artinya kalau tidak 3 kali juga boleh. Minimal berapa? 1 kali. Yang wajib itu 1 kali. Ya, kalau 1 kali aja enggak, ya berarti enggak sah wudunya. Faedah selanjutnya, wujubu ghuslil yadaini ma'al mirfaqain. Wajibnya membasuh kedua tangan disertai kedua siku, ya. Mirfaq, ya, mirfaq itu ini siku, ya. Berdasarkan dalil Al-Qur'an. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Jadi siku itu termasuk yang wajib dibasuh.
Ya, siku itu termasuk anggota wudhu yang wajib dibasuh. Faedah selanjutnya, wujubu mashir ra's. Wajibnya mengusap kepala. Ya, ar-ra's. Wajibnya mengusap kepala. Jadi kepala diusap, bukan dibasuh. Qala Syekhul Islam ittafaqal a'immatu ala anna as-sunnata mashu jami'ir ra's kama sabata bil ahaditsi sahih. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, para ulama sepakat bahwasannya sunnah mengusap seluruh kepala. Sunnah di sini maksudnya itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Jadi sunnah wudhu diantaranya adalah mengusap seluruh kepala sebagaimana ada dalam hadis-hadis yang sahihah. Ya, jadi sunnah di sini bukan sunnah yang kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa, bukan sunnah yang itu. Sunnah di sini maksudnya itu adalah yang dilakukan oleh Nabi ya begitu, itu namanya sunnah. Jadi Nabi itu ketika berwudu beliau mengusap seluruh kepalanya, jami'ur ras. Ya, dari depan sampai belakang kembali lagi ke depan. Nanti ada di hadis berikutnya. Ya, jadi kalau misalkan orang hanya mengusap bagian depannya saja, ya, itu hukumnya bagaimana? Ya, kalau berdasarkan hadis-hadis yang ada, maka minimal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, minimalnya itu. Baik. Faedah selanjutnya. Al-mashu mabniyun ala takhfif. Fala yusra'u takriruhu. Wa inama yaktasiru fihi ala maratin wahidah. Mengusap landasannya adalah takhfif. Takhfif itu apa? Ringan, ya. Jadi mengusap itu landasannya takhfif, memberi keringanan. Sehingga mengusap itu cukup berapa kali? 1 kali, ya. Karena landasannya meringankan. Ya, jadi mengusap landasannya itu untuk meringankan. Maka dalam mengusap itu cukup 1 kali. Tidak usah diulang sampai 3 kali. Yuqbilul masihu biyadaihi summa yudbir liya'ummal mashu jami'ar ra's. Jadi cara mengusap yaitu kita dari depan dulu, kemudian ke belakang, setelah itu dari belakang kemudian ke depan, sehingga terbasuh semua kepala. Ya, kepala itu maksudnya dari rambut ya, bagian atas kepala. Itu caranya. Dan insya Allah ini sudah kita praktekkan. Cuma ada sebagian kaum muslimin yang dalam membasuh kepala atau rambut itu belum membasuh semuanya, hanya sebagiannya. Dalilnya dalil qiyas ya. Kalau dalil hadis itu ya semuanya harusnya diusap. Ya. Tapi sebagian ada yang berdalil dengan qiyas dan sudah pernah Anda sampaikan di sini dalilnya. Ya. Misalkan ketika ini dari sisi bahasa ya. Ketika orang menyentuh dinding ini, dinding masjid ini, boleh nggak dia disebut dia menyentuh dinding? Boleh nggak? Boleh kan? Padahal yang disentuh seluruh dinding atau sebagiannya? Sebagiannya. Ya, Ana nyentuh karpet ini. Boleh nggak Ana ketika Ana nyentuh begini disebut Ana menyentuh karpet? Boleh nggak?
Boleh, meskipun yang disentuh hanya ya sedikit dari karpet itu. Nah, begitu juga mengusap kepala. Ketika orang mengusap sebagiannya, itu sudah disebut mengusap kepala. Ya, itu dalilnya. Ya, maka wallahu alam yang roji, yang lebih sesuai dengan sunnah dalam bab ini adalah mengusap seluruh kepala. Baik. Faedah berikutnya. Al-udhunani min musammar ra's. Walida fa innal masyru'a an yumsaha bima'ir ra's. Kedua telinga ini masuk dalam bagian yang disebut dengan kepala. Ya, kedua telinga ini masuk dalam penyebutan kepala. Oleh karena itu, yang disyariatkan mengusap kedua telinga itu menggunakan air dari mengusap kepala. Maksudnya dia tidak butuh air lagi, ya. Jadi mengusap itu kan kita basahi tangan kita dengan air, habis itu airnya dibuang, lalu kita usap kepala kita, ya, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Habis itu nggak usah ngambil air lagi, langsung aja usap telinga kita. Itu. Jadi mengusap telinga itu dengan air yang kita gunakan untuk mengusap kepala. Ya, karena kedua telinga ini bagian dari kepala, sebagaimana dalam hadis al-udhunani minar ra's. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Baik. Jadi nggak ngambil air khusus untuk mengusap kedua telinga. Ini masih ada juga yang sebagian kaum muslimin untuk usap kepala air khusus, untuk usap telinga air khusus juga. Ini sebetulnya kurang sesuai. Walaupun wudhunya sah, cuma itu kurang sesuai dengan sunnah. Jadi sebetulnya banyak hal-hal kecil yang karena orang itu nggak belajar, ya ikut-ikutan, ya akhirnya salah. Kenapa kita bilang salah? Ya karena dalil-dalil itu tidak menyebutkan seperti itu. Ya bukan hanya dalam bab wudu, ya dalam apa saja banyak. Misalnya orang qomat, ya, iqomah. Allahu Akbar di awal itu berapa kali? 2 kali, tapi sebetulnya itu 1, ya. Kalau adzan kan Allahu Akbar, habis itu Allahu Akbar, itu dihitung 2 kali sebetulnya. Nah, kalau iqomah berarti 1 kali kan, Allahu Akbar. Nah, satu kali itu kan 2 kali kan. Nah, suka ada yang 1 kali Allahu Akbar, habis itu asyhadu alla ilaha illallah, habis itu ada tambahan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada wa-nya. Ini kan sebetulnya lafadznya tidak sesuai. Ya, meskipun iqomahnya sah-sah saja, cuma itu tidak sesuai. Nah, kenapa seperti ini? Ya karena tadi kurang, ya, kurang dipelajari. Makanya kadang orang bilang, ya orang kafir mah sudah belajar atau sudah sampai ke bulan gitu, ya. Kita mah masih bab air gitu, masih bab haid, masih bab wudu, ya. Walaupun kita nggak tahu mereka tuh betul sampai ke bulan atau enggak gitu kan. Tapi nyatanya walaupun dibilang kita masih aja belajar bab air, nyatanya masih banyak kaum muslimin juga yang wudunya itu belum betul juga, ya. Mending kalau mereka bilang gitu, itu kaum muslimin wudunya sudah betul semua, ya. Nyatanya kan masih banyak yang wudunya itu asal-asalan gitu, karena ikut-ikutan tadi. Ya, sekarang mau wudu misalnya, ya mereka ada niatnya, ya padahal cukup dengan bismillah udah.
Mau basuh wajah ada zikirnya sendiri, mau basuh tangan ada zikir sendiri. Itu kan sebetulnya dalilnya tidak ada. Ya, udah langsung aja, tidak ada zikir-zikir khusus. Jadi mereka bilang orang kafir sudah ke bulan, kita masih dari dulu bab air. Itu sebetulnya yang nggak layak diucapkan. Baik. Faedah selanjutnya. Fil hadisi at-tasrih biwujubi ghusli rijlain. Waradu ala man qala bimashihima. Di dalam hadis ini terdapat tasrih. Tasrih itu penyebutan secara tegas jelas, namanya tasrih. Bukan tafsir. Kalau tafsir itu penafsiran. Ini tasrih, penyebutan secara lafadznya. Yaitu tentang apa? Tentang membasuh kedua kaki. Ya, dalam hadis ini jelas kaki itu dibasuh, sehingga hadis ini merupakan bantahan terhadap orang atau kelompok yang berpendapat bahwa kaki itu cukup diusap. Itu terbantah oleh hadis ini. Karena di hadis ini jelas Nabi menyebutkan atau Utsman menyebutkan summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marrat. Kemudian beliau membasuh kakinya yang kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Jadi jelas ghasala, ya, membasuh atau mencuci. Ini bantahan kepada yang berpendapat kaki itu diusap. Ya, boleh kaki diusap kalau apa? Kalau kita pakai khuf, ya, pakai sepatu kulit, ya, atau kaos kaki, itu boleh diusap. Tapi itu kondisi khusus. Kondisi normalnya kaki itu dicuci, ya. Kecuali kondisi tadi, kondisi khusus. Kalau orang pakai khuf. Dalilnya juga sudah kita sebutkan, dalil yang berpendapat kaki diusap, dalilnya apa? Ya, dalil dengan Al-Quran tadi, surat Al-Ma'idah. Ya, jadi kalau kita baca dalil wudhu itu kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu yang pertama, faghsilu, basuhlah, wujuhakum, wajah kalian, wa aidiakum, dan tangan kalian, ilal marofik, sampai siku, wamsahu, dan usap. Ini yang kedua, wamsahu, usaplah. Apa yang diusap? Biru'usikum, kepala kalian. Habis itu wa arjulakum, dan kaki kalian. Nah, di sini syubhatnya. Jadi kaki itu ada di deretan anggota wudhu yang diusap. Ya. Kalau yang dicuci kan tadi yang pertama faghsilu wujuhakum wa aidiakum. Cucilah wajah dan tangan. Setelah itu Allah berfirman, dan usaplah kepala dan kaki kalian. Nah, jadi kaki ini masuknya ke mana? Ke yang diusap atau ke yang dicuci? Ya, kalau dilihat sekilas kelihatannya kembalinya ke yang di apa? Diusap, ya. Kalau ngelihat susunan kalimatnya. Karena yang dicuci kan di awal. Cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Setelah itu Allah berfirman, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Itu dalil mereka, ya. Tapi kalau baca hadis-hadis ya jelas kaki itu dibasuh, bukan diusap. Ya, kemudian dalam ayat wudhu juga sebetulnya di situ terdapat dalil kaki itu
masuk golongan yang dibasuh, bukan yang diusap. Ya, dan sudah pernah Anda jelaskan kalau nggak salah, yaitu dilihat dari sisi apa? Dari sisi i'rabnya, dari sisi nahu. Ya. Kalau kita perhatikan anggota wudhu yang diusap, ya fagsilu, yang dibasuh, maka itu harokatnya mansub atau kedudukannya mansub. Mansub itu ya boleh kita sebut fathah, ya. Fagsilu wujuhakum, ya, ha fathah. Kemudian yang kedua wa aidiyakum, ya fathah juga. Wa aidiyakum fathah. Setelah itu wamsahu biru'u sikum, si kasroh. Nah ini beda, kepala, berarti dia diusap. Setelah itu Allah berfirman wa arju lakum, la fathah. Jadi ada 3 anggota wudhu yang fathah, ada 1 anggota wudhu yang kasroh. Nah dari situ maka kaki itu masuk golongan yang fathah. Berarti dia satu kelompok dengan wajah dan tangan. Sedangkan kepala dia kasroh sendiri. Biru'usikum, ya, si. Maka dia diusap. Nah itu dari sisi i'rabnya. Itu dalil bahwa kaki itu masuk anggota wudhu yang dibasuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, faedah selanjutnya fihi wujubu tartibi ghuslil a'dha wal muwalat bainahuma. Di dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya tartib. Ya, tartib itu apa? Berurutan. Kemudian wajibnya al-muwalat. Muwalat itu ya beriringan. Artinya antara satu aktivitas dengan aktivitas berikutnya itu nyambung, tidak terjeda. Itu namanya muwalat. Kalau tartib berurutan. Berurutan itu berarti yang pertama cuci tangan, habis itu kumur-kumur, habis itu wajah, habis itu tangan, itu tartib. Maka kalau orang berwudu, yang dia lakukan pertama misalkan cuci kaki, habis itu kumur-kumur, habis itu kepala, habis itu tangan, ini tidak tartib. Kalau tidak tartib maka wudunya tidak sah. Kemudian wajib juga al-muwalat. Muwalat itu beriringan antara satu dengan yang kedua, yang ketiga, terus tidak terjeda. Ya, misalnya orang wudu, ya, baru sampai dia membasuh wajah, tiba-tiba HP-nya berdering. Habis itu dia angkat HP, terus komunikasi. Ya, sekitar ya mungkin 5 menit gitu. Apa dia harus mengulang dari awal atau boleh melanjutkan? Ya mengulang, karena itu tidak terpenuhi syarat al-muwalat. Karena terjeda, ya 5 menit itu cukup lama. Ya, kecuali jedanya sebentar, ya. Misalkan lagi wudhu, baru ngusap wajah, ada orang mengucapkan salam misalkan, terus kita berhenti sejenak menjawab salam. Habis itu wudhu lagi, boleh langsung karena itu jedanya cuma sebentar. Ya. Tapi kalau jedanya lama, maka harus dari ulang. Ya. Karena dalam berwudhu itu wajib al-muwalat. Ya. Tidak boleh dijeda.
Faedah selanjutnya, ma jaa fi hadzal hadis wa wudu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kamil. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah tata cara wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Faedah selanjutnya, dalam beribadah seorang muslim hendaknya menghadirkan 3 perkara ya dalam hatinya. Ya, dalam ibadah hendaknya menghadirkan 3 perkara. Bukan hanya wudhu ya, semua ibadah. Yang pertama, hendaknya ibadahnya itu niat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita wudhu? Ya, taat kepada Allah. Allah memerintahkan berwudhu kalau mau sholat. Jadi dalam rangka untuk taat kepada Allah. Yang kedua, at-taqarrubu ilallah, untuk ibadah. Jadi wudhu kita itu bukan sekedar wudhu biar seger, ya biar semangat lagi, bukan. Wudhunya ini wudhu ibadah. Ya, mandi misalnya. Ya mandi ibadah, bukan sekedar mandi yang untuk menghilangkan bau saja. Ya, tapi mandi ibadah. Kemudian yang ketiga, ketika kita ibadah itu hendaknya menyadari al-iqtida'u bin Nabi, ya, mencontoh atau meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu 3 perkara. Ya, apapun. Ya. Kenapa kita sholat? Ya, itu 3 tadi. Ya. Untuk taat kepada Allah, kemudian sholat kita itu ibadah, bukan sekedar sholat biar sehat. Kemudian yang ketiga, kita sholat itu mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Faedah selanjutnya, al hadisu istamala alal wajibat wal mustahabat. Walladhi yanbaghi lil muslim an yamtasila amra syar'i min duni nadharin ila hadha wajib wa mustahab wa inna ma yaf'aluhu imtisalan li syar'illahi ta'ala. Hadis ini mencakup perkara yang wajib dan perkara yang mustahab. Mustahab itu tidak wajib. Jadi tata cara wudhu yang disebutkan dalam hadis ini, disebutkan di dalamnya ada perkara yang wajib, ada juga perkara yang mustahab. Seorang muslim dalam melaksanakan perintah agama hendaknya dia melakukan tanpa memperhatikan ini wajib, ini mustahab. Ya, jadi mestinya nggak lihat itu. Ya, misalkan Allah memerintahkan kita A, nggak usah nanya ini wajib apa sunnah, nggak usah. Kalau Allah memerintahkan, kerjakan. Mestinya begitu. Ya, memang dalam ilmu fikih ada batasan. Kalau wajib berarti kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan dapat dosa. Beda dengan yang mustahab, yang sunnah. Ya, kalau dikerjakan dia dapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Itu dari hukum fikih. Tapi jiwa seorang muslim hendaknya ketika Allah memerintahkan langsung kerjakan. Atau misalkan Nabi memerintahkan, ya kerjakan. Gak usah nanya ini perintah wajib atau perintah sunnah. Ya, nggak usah. Cukup ini perintah Nabi. Sunnah atau wajib itu belakangan. Yang penting yang pertama ini perintah Nabi. Kerjakan aja dulu. Toh ngerjakan itu nggak ada ruginya. Ya. Kecuali kondisi darurat ya. Memang kadang yang sunnah itu Nabi juga tidak kerjakan.
tapi bukan mengerjakannya itu bukan ini kan nggak wajib, bukan gitu. Ya, kadang Nabi meninggalkan yang sunnah untuk menunjukkan bahwa ini sunnah. Jadi Nabi kadang tidak mengerjakan yang sunnah untuk menunjukkan bahwa ini sunnah bukan wajib. Baik. Faedah selanjutnya, wa fihi at-ta'limu bil qaul wal fi'l wa hada ma yusamma fi tarbiyah bi wasailil idah. Di dalam hadis ini terdapat metode taklim, metode mengajar, yaitu mengajar dengan ucapan dan perbuatan, atau teori sekaligus praktek. Ya, dalam ilmu tarbiyah ini disebut wasailul idah, metode-metode menjelaskan. Ya, metode menjelaskan. Salah satu metode menjelaskan adalah menjelaskan dengan praktek. Ya, misalkan orang nanya, gimana sih tata cara wudhu? Ya udah praktekin, itu menjelaskan. Dengan teori boleh. Wudhu itu membasuh ini dari sini sampai sini, itu teori. Ya. Setelah itu jelaskan dengan praktek. Ya, itu salah satu metode al-idah, menjelaskan. Ya, jadi sebetulnya kita mengambil ilmu dari mengajarnya Nabi itu udah cukup. Ya, metode mengajar anak-anak di kelas kita ambil dari metodenya mengajar Nabi SAW, itu sudah lebih dari cukup, tanpa kita mengambil rujukan-rujukan metode ngajarnya dari barat. Ya, dari Nabi itu sudah sangat cukup. Ya, karena Nabi juga paham bagaimana psikologi atau kejiwaan anak, cara ngajar anak gimana, orang tua gimana, pasti Nabi paham. Baik, sudah masuk kisah ya. Kita break dulu, insya Allah nanti kita selesaikan hadis ini ya, pada sholat insya Allah. Alam bisawab, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, kita selesaikan pembahasan hadis ini. Tadi sudah kita sebutkan, di dalam hadis ini terdapat at-ta'lim bil qaul wal fi'l, mengajar dengan ucapan dan perbuatan, atau dengan teori dan praktek. Dan itu salah satu metode menjelaskan dari Nabi SAW. Faedah selanjutnya, lam yusarrih fi hadzal hadis bil madmadati wal istinsyaq bi ghurfatin wahidatin aw bi aktsar. Wa qad yu'khadh minhu al-awwal li'annahu dhukira tikraru ghuslil wajhi wal kaffain wa utliqa akhdhul ma'i lil madmadati wal istinsyaq, wa hadits Abdullah ibn Zaid yadullu ala annahuma min ghurfatin wahidah. Faedah selanjutnya, di dalam hadis ini tidak dijelaskan tentang kumur-kumur dan istinsyak dari satu cidukan air atau lebih. Ya, maksudnya kumur-kumur dan istinsyak apakah itu sepaket satu kali menciduk air, ataukah masing-masing kumur-kumur
satu cidukan, istinsyak satu cidukan juga. Nah, di dalam hadis ini tidak ada penjelasannya. Wa qad yu'khadhu minhul awwal, ya, dan bisa jadi diambil dari yang pertama. Yang pertama maksudnya satu cidukan. Jadi istinsyak dan kumur-kumur ini satu kali ngambil air untuk keduanya. Li'annahu dzukira tikraru ghuslil wajhi wal kaffain. Karena dalam hadis ini disebutkan pengulangan mencuci wajah dan kedua telapak tangan, wa utliqa akhdhul ma'i lil madmada wal istinsyak, dan dimutlakkan mengambil air untuk kumur-kumur dan istinsyak. Ya, ini isyarat ya bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak itu dari satu cidukan air. Kemudian hadis Abdullah ibnu Zaid menunjukkan bahwasanya keduanya dari satu cidukan air. Ya, wallahu alam. Jadi ngambil air ya, kemudian satu kali ngambil air ini untuk kumur-kumur dan juga untuk istinsyak. Faedah selanjutnya, al-istinsaru yakunu bil yadil yusra wa laysa fil hadithi ma yaqtadi annahu bil yamin. Istinsar itu dengan tangan kiri. Ya, dan di dalam hadis ini tidak ada yang menunjukkan istinsar dengan tangan kanan. Ya. Jadi istinsar itu dengan tangan kiri, ya. Memasukkannya dengan tangan kanan, yaitu membuangnya dengan tangan kiri. Ya. Faedah selanjutnya, jawazul isti'anati bi ihdharit tahur. Boleh meminta tolong untuk mendatangkan atau membawakan air untuk bersuci. Ya. Boleh minta tolong untuk membawakan air untuk bersuci. Ya, kalau dari sini di hadis ini Utsman meminta tolong kepada maulanya, mantan budaknya. Ya, kalau kita boleh minta tolong anak kita atau istri kita. Ya, kalau minta tolong ke orang lain, ke tetangga misalnya, itu harus lihat-lihat. Bisa jadi mau, bisa jadi tidak. Baik. Faedah selanjutnya, al-madmadatu asluha yus'iru bitahrik fayadullu ala tahrikil ma'i fil fam. Berkumur-kumur asalnya ada tahrik. Tahrik itu menggerak-gerakkan. Ya, namanya berkumur itu kan nggak mungkin sekedar memasukkan air ke mulut. Ya, namanya madmadah berkumur itu dipahami dari kata kumur-kumur itu ada tahrik, menggerak-gerakkan. Ya. Sehingga air di dalam mulut itu digerak-gerakkan. Itu kumur-kumur al-madmadah. Kemudian al-mu'allif rahimahullah di sini menyebutkan khilaful ulama. Perbedaan pendapat para ulama tentang tadi hukum kumur-kumur dan istinsyak. Apakah kumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya wajib ya, atau mustahab ya, hanya anjuran saja. Pendapat yang pertama, pendapat imam yang tiga ya, imam yang tiga itu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah.
Kemudian pendapat Imam Sufyan dan yang lainnya bahwasannya kumur-kumur dan istinsyak itu tidak wajib, alias hanya sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi menyebutkan asyrum minal fitrah. Ada 10 perkara yang merupakan fitrah. Disebutkan dalam hadis tersebut yang termasuk fitrah diantaranya adalah al-istinsyak. Ya, istinsyak. Dan makna fitrah di sini adalah sunnah, bukan wajib. Itu pendalilan yang mengatakan istinsyak dan kumur-kumur itu sunnah. Dalilnya tadi asyrum minal fitrah, 10 perkara yang termasuk fitrah. Dan fitrah di sini adalah sunnah. Sunnah berarti bukan wajib. Tetapi disebutkan di sini pendalilan dengan metode seperti ini sangat lemah. Karena sunnah dalam hadis ini maksudnya tadi bukan sunnah yang lawannya wajib, yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak dapat dosa. Bukan sunnah yang itu, tapi sunnah di sini maksudnya adalah at-thariqah, metode beragama, atau yang sering kita sebut dengan manhaj. Nah, sunnah di hadis ini maksudnya yang itu, bukan sunnah yang lawan dari wajib. Begitu juga mereka berdalil dengan ayat dalam surat Al-Maidah yang tadi disebutkan faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Hanya membasuh wajah yang diwajibkan. Dan itu sudah dibantah bahwasanya hidung dan mulut itu bagian dari wajah. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Ahmad, bahwasanya keduanya adalah wajib. Dalilnya yang pertama istimrarun Nabi SAW ala ityadihi. Nabi terus menerus, nggak pernah enggak ketika wudhu mesti kumur-kumur dan istinsyak. Nggak pernah Nabi itu wudhu tanpa istinsyak, tanpa kumur-kumur. Seandainya itu sunnah, tidak wajib, maka akan ada riwayat satu saja Nabi meninggalkan itu. Ya. Karena Nabi itu kalau perkara itu tidak wajib, Nabi kadang tinggalkan meskipun hanya sekali untuk menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Maka ketika Nabi melakukan terus-menerus, sekalipun Nabi nggak pernah wudhu tanpa kumur-kumur, menunjukkan bahwa terus-menerusnya Nabi melakukan itu, ini menunjukkan wajib. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni. Nabi SAW sabda, al-madmadatu wal istinsyaku minal wudu alladhi la budda minhu. Kumur-kumur dan istinsyak bagian dari wudu yang mau tidak mau harus dilakukan. Dalil yang ketiga, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyastanshik bimin kharaihi minal ma'i wal yastansir." Kalau seseorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia istinsyak, yang memasukkan air ke dua lubang hidungnya, kemudian istinsyak. Dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Idza tawadda'ta famadbid." Kalau kamu berwudu maka kumur-kumurlah. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dalil yang kelima dari Al-Quran, faksilu wujuhakum. Allah merintahkan membasuh wajah. Kemudian hidung dan mulut itu masuk dalam batasan wajah, maka dia wajib untuk
basuh atau dilakukan. Wallahu alam, dari dua pendapat ini penulis kitab ini Tawadil Ahkam beliau lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Ahmad bahwa kumur-kumur dan istinsyak adalah wajib. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Hadis berikutnya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian hadis Abdullah bin Amr dan seterusnya. Baik, sebelum ditutup ada yang bertanya? Berkaitan dengan hadis yang kita bahas. Ya, betul. Untuk membahas itu kan katanya tidak boleh terhalang antara itu ya, antara dulu dengan kulit. Ya. Kalau macam-macam tinta kayak gitu Ustaz, gimana Ustaz ya? Kalau waktu dulu ada pilkada, kita dapat terus dulu gitu ya. Ya. Kayak gitu itu menghalangi langsung apa ini guys? Atau harus dibersihkan benar? Ya. Bisa langsung dibersihkan nggak itu? Itu pernah ini apa? Istilahnya agak lama gitu kan? Ya. Ya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha fattaqullaha mastata'tum. Yang bisa dihilangkan hilangkan agar wudunya sempurna. Tapi yang nggak bisa ya sudah, ya basuh semampunya kita. Ya. Kalau tinta itu misalkan nggak mungkin hilang kecuali setelah sehari, mau gimana pun nggak bisa, ya sudah. Ya, kalau kita ikut nyoblos dan kalau ikut nyoblos harus pakai tinta, insya Allah itu nggak apa-apa, ya. Tidak mengurangi kesempurnaan wudhu, karena itu nggak bisa, kecuali antum bisa hilangkan ya hilangkan, yang bisa, yang nggak bisa ya sudah, itu di luar kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Termasuk mungkin yang suka dipakai ibu-ibu itu apa? Yang dikuku. Ya itu. Jadi kalau misalkan pakai kutek itu hukumnya apa? Ya hukum asalnya mubah ya. Karena wanita itu kan suka berhias. Ya kalau buat suaminya ya boleh. Ditampakkan di hadapan suaminya boleh. Tapi kalau buat ditampakkan di luar itu nggak boleh, tabarruj. Tapi hukum asalnya boleh. Nah nanti misalkan bahannya itu yang tidak menyerap air, artinya air nggak bisa masuk ke dalam bagian anggota wudhu meskipun cuma seujung kuku gitu. Ya kalau selama itu bahan itunya dari yang mubah, ya hukum asalnya boleh. Ya. Tapi akan lebih baik kalau misalkan bahannya itu menggunakan bahan yang bisa menyerap air, ya, untuk kehati-hatian aja, bukan sebagai kewajiban. Jadi memang hukum asalnya wudhu itu harus tersentuh ya semua anggota wudhu kita dengan air, kecuali yang nggak bisa. Yang nggak bisa ya dimaafkan, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk ini kan minimal 1 kali, minimal 3 kali. Ya. Kalau kita masuknya semuanya 1 kali aja, nih, Ya boleh, nggak apa-apa, kan minimal 1 kali. Ya, jadi 2 kali atau 3 kali itu bukan kewajiban. Yang penting pastikan semuanya terbasuh, walaupun hanya sekali-sekali. Nah, di harus itu sholat itu apa ya? Jadi kayak ada sisa air di mulut itu lama hilang. Kadang-kadang karena kita takut itu bakal sampai dikungkum gitu. Itu sebenarnya kalau ditelan aja boleh kan? ya kalau sedikit insya Allah nggak masalah, itu wajar. Artinya sedikit itu batas kewajaran ya, kan nggak mungkin
kita itu kumur-kumur keluar 100% nggak mungkin, ya nggak? Misalkan kita masukin sekali, yang keluar pasti ya nggak 100% kan? Ada yang nyisa pasti, walaupun cuma sekian atau 0, sekian mililiter atau berapalah, pasti kan nggak 100%. Jadi kalau kadarnya segitu, insya Allah itu dimaafkan. Ya, karena sulit kalau udah masuk ke mulut harus keluar semua, sulit. Jadi nggak usah berlebihan juga. Kadang ada orang misalkan pengen benar-benar bersih, ya, sampai meludah-meludah gitu, itu nggak usah juga. Udah yang ada di mulut ya udah. Kecuali orang memang meniatkan ya, dimasukkan, yang keluar lebih sedikit, nah, itu nggak boleh. Nah, ya. Kalau misalkan orang satu kan mungkin sudah dibersihkan gitu ya Ustaz. Ya itu sama ya. Yang tidak bisa dihilangkan ya sudah. Fattaqullaha mastata'tu. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya. Dan nggak harus dihilangkan ya. Maksudnya kalau dihilangkan itu bikin sakit, yang nggak usah dihilangkan juga nggak apa-apa ya. Apa wudhu dengan kondisi seperti itu insya Allah sudah sah, kecuali kalau bisa dihilangkan tanpa melukai tubuh, nah silahkan dihilangkan, itu lebih baik, bukan kewajiban, tapi itu yang afdol, yang lebih baik untuk kesempurnaan wudhu. Tapi kalau udah berusaha tapi masih ada bekas atau sisa, insya Allah sisanya itu dimaafkan. Nah, kalau ada yang kelupaan ya, saya kalau bukan musuh, kaki gitu ya. Itu kalau ketika teringat itu masuk kepala lagi gitu, terus kaki lagi, apa seperti salat kelewat gitu ya. Ya harus diulang karena itu tidak tertib. Iya, dari awal. dan dari yang lupanya itu Enggak, misalnya antum udah basuh wajah, harusnya habis wajah tangan, tahu-tahu langsung kepala. Ya, karena tertib itu wajib dan antum itu tidak tertib, meskipun karena lupa, harus dari awal. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Kita cukupkan untuk malam hari ini. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.